Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu yang berjudul Sistem Kendala Otomasi. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Bakti Dwi Waluyo. Adapun di sini saya sendiri yang menyusunnya, yaitu nama Mutia Wulandari, NIM 5202351002. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas, yang pertama pengaturan PID atau kontrol proporsional, yang kedua program basic PID atau loop in control, yang ketiga penyetel pengontrol PID, yang keempat parameter penyetelan PID, yang kelima pengontrol PID, yang keenam apa itu PID controller, yang ketujuh sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup, yang ke-8 sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Yang pertama, pengaturan PID atau kontrol proporsional. Dalam PID kontrol ini dimana bisa menghasilkan efek proporsional pada aliran kontrol, dimana efek pengontrol PID ini disebut masalah kontrol P only disebut offset. Dan offset dalam loop adalah tipikal dari sebagian besar pengontrol dan sesuai set point dan otomatis dan manual. Dan jika manual bisa diatur tegangan yang diinginkan. Dan dalam PID ini ada PUB, di mana pada aliran sangat membantu untuk respon PID pada kondisi statis dan dinamis. Dan aliran PID oleh aktuator pneumatik FCU 200 pengontrol FRC 200 menghasilkan sinyal listrik, dan operasi aktuator akhir pneumatik melalui konverter arus tekanan atau 1/P FYP 200. Proportional only control. Dalam hal ini aliran yang beroperasi penyesuaian jumlah tindakan proporsional loop aliran dan kisaran keluaran kontrol 4 sampai dengan 200 mA yang mewakili 0 hingga 100%, dan proses stabil output pengontrol akan berada pada nilai antara 4 hingga 20 mA dan variabel sinyal 4 dari pemancar aliran. Proporsional di mana memastikan bahwa variabel proses sama dengan set point. Proporsional melihat perbedaan antara set point dan variabel proses, dan perbedaan disebut sebagai error. Dan tindakan proporsional merupakan aplikasi dari error dan tidak memiliki satuan dan sering disebut sebagai gain. Proportional only control, dan dalam hal ini maka menggunakan rumus matematika. Keluaran pengontrol baru sama dengan keluaran pengontrol sebelumnya, ditambah penguatan dikalikan dengan kesalahan. Aksi proporsional dalam rumus matematika diterapkan dengan PUB atau pompa off, dan kontrol manual diatur output dan variabel kontrol 50% dan atur gain ke 1, dan kontrol atur ke auto dengan pompa off atau PV atau variabel proses akan menjadi 0. Berikut contohnya, jika kita mematikan PUB tombol off, lalu kita ubah gainnya menjadi 1 dan kontrolnya menjadi 50 dan variabel kontrolnya menjadi 50, maka tampilan outputnya akan berubah di layar yang hitam. Yang kedua, program basic PID loop in control. Dalam cara kerja PLC Rockwell Automation Control Logic 500 menggunakan instruksi blok fungsi pengendali pengontrol PID atau PD function back. PID itu sebuah susunan blok fungsi pengontrol otomasi proses yang meninggikan PIP standar yang ditemukan di semua pengontrolnya. Dalam pemrograman blok fungsi menggunakan diagram dengan simbol fungsi koneksi input dan output antar fungsi blok yang memiliki kesamaan dengan instruksi PID standar, dan aktifin parameter yang diperlukan. Program kontrol dalam
membantu menggunakan instruksi PID dan program yang penting agar dapat berfungsi. Dan dalam hal ini, PID yaitu P proportional gain, I integral time, D derivative gain yang mencakup kontrol tekanan, kecepatan, dan contohnya adalah mobil yang memiliki pedal titik setel dan mengambil kecepatan dan pengontrol hitung nilai keluaran variabel kontrol. Contoh program basic PID loop-in control dapat dilihat bahwa contoh program basic PID ini adalah injak rem mobil, di mana P proporsional berfungsi semakin jauh dari kecepatan yang diinginkan, semakin banyak menekan pedal gas. Dan I integral, di mana jika kita tunggu sebentar maka tidak ada perubahan. Kita injak pedal sedikit maka dibawa kecepatan yang diinginkan. Untuk waktu lama tanpa kemajuan dan terus tekan pedal ke bawah. Dan derivatif yang dimana jika kita turunan dalam mendadak maka kecepatan mobil melonjak cepat maka menuju kecepatan yang diinginkan dan mengembalikan pedal ke posisi semula dalam lonjakan dan dapat mencapai kecepatan target kita inginkan. Yang ketiga, menyetel pengontrol PID. Dalam menyetel pengontrol PID ini maka hal yang sangat sederhana di mana pengontrol menghitung tindakan PID yang dapat mengalihkan setiap parameter dengan kesalahan atau E, yang dimana jika sama dengan tindakan tidak langsung SP atau PV, maka seluruh perhitungan parameter dijumlahkan sehingga variabel kontrol. Dalam hal ini maka proporsional sering disebut konstanta P, juga dapat disebut dengan proportional gain atau gain saja yang bukan merupakan satuan melainkan rasio. Untuk pengontrol yang menggunakan gain dapat mengikuti parameter penyetelan ini lebih tinggi, dapat menyebabkan loop yang lebih sensitif dan kurang stabil. Dan pengontrol dengan pita proporsional maka penurunan parameter penyetelan ini akan mempengaruhi loop dengan cara yang sama. Dalam hal ini integral atau konstanta I sering disebut reset, juga dapat dinyatakan secara berbeda seperti pengulangan per detik per reset sebagai pengulangan per detik, detik per pengulangan, pengulangan per menit dan menit ke pengulangan. Seperti gambar di bawah ini. Di mana gambar di bawah ini terdapat pengulangan per detik, detik per reset sebagai pengulangan per detik atau detik per pengulangan. Yang ketiga, menyetel pengontrol PID. Dan dalam hal ini integral adalah jumlah seluruh nilai yang dilaporkan dari sinyal kontrol. Dan parameter ini disebut KI, TI atau lainnya. Dan dalam hal ini parameter menentukan seberapa cepat kesalahan kondisi untuk dihilangkan dan tidak bisa disamakan. Dan nilai lebih kecil dalam pengukuran menit per pengulangan maka menghasilkan integral yang lebih besar. Dan nilai lebih besar dalam pengukuran pengulangan per menit akan menghasilkan integral lebih besar. Dalam PID ini satuan derivatif biasanya berupa detik atau menit. Dalam derivatif ini bertujuan untuk memprediksi perubahan, dan tindakan derivatif ini merupakan tindakan laju perubahan yang diukur dalam variabel proses. Dan parameter ini dapat menganalisis respon yang lebih cepat. Dan derivatif ini mengukur laju perubahan dalam variabel proses, di mana variabel proses harus berupa sinyal bersih dan tidak ada noise pada sinyal. Dan dalam PID yang menjadi pengendali adalah PI yang berfungsi untuk melayani jenis kontrol dan PD yang PD jarang digunakan. Dan pengontrol PID adalah perangkat yang sangat canggih sehingga memiliki banyak parameter di dalamnya, baik itu proses dan algoritma. Dan parameter untuk PID adalah algoritma seri, ideal, paralel, pemfilteran, waktu pemindahan, anti-windup. Berikut adalah PID algoritma, ada seri, ideal, dan paralel. Adapun PID parameternya ada filtering, scan, times, anti-windup, self-regulating, integrating,
reversi acting, dead time lag. Yang keempat, parameter penyetelan PID. Dalam penyetelan parameter PID ini di mana pengontrol PID adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol suatu proses, dan dalam hal ini pengontrol berupa bentuk fisik yang terdiri sendiri yang terdapat dalam database fungsi VLC. Dan bagian PID adalah serangkaian angka yang digunakan sebagai penyesuaian untuk mencapai tujuan kita. Dan contoh sederhana dari pengontrol PID adalah pendingin ruangan atau AC, di mana suhu di rumah kita itu ketika buat misalnya 80 derajat Fahrenheit, maka pengaturan ini disebut set point. Dan arus dari termostat adalah 78 derajat, maka ini disebut dengan variabel proses. Dan AC tersebut diberi nama variabel kontrol atau dapat disingkat menjadi MV. Dalam tindakan kontrol ini adalah perangkat yang bertindak langsung, artinya perhitungan adalah set point dikurangi variabel proses, misalnya 80 Fahrenheit, 2 Fahrenheit dikurang 2 Fahrenheit, maka 78 Fahrenheit. Dan hasil ini disebut error atau E dalam proses ini. Proses kontrol. Yang pertama, faktor dalam pengendalian proses ini mungkin adalah seberapa cepat kita inginkan suhu mencapai set point. Yang kedua, apa yang dapat mengganggu proses kita? Jawabannya, ada banyak hal dan faktor yang dapat mempengaruhi proses, dan penyesuaian parameter pengontrol adalah cara sederhana dalam menangani faktor-faktor tersebut. Kontrol terbuka dan kontrol tertutup. Dalam hal ini maka contoh sederhana yaitu saat kita membawa mobil, maka mata kita tidak tertutup dan dari mata memberi umpan balik ke otak kita, dan hal ini ditandai dengan sebagai proses loop tertutup. Dan jika kita menutup mata saat membawa mobil, maka tidak memberikan umpan balik, maka ditandai sebagai proses kontrol terbuka. Maka dapat diketahui PID ini yang dapat digunakan secara individual atau kolektif, yaitu di mana kita dapat memiliki pengontrol proporsional saja, pengontrol proporsional dan integral, pengontrol proporsional turunan, dan parameter diaktifkan sesuai keperluan individu, dan setiap jenis digunakan sebagai pengontrol berdasarkan tujuan tertentu. Yang kelima, pengontrol PID. Dalam pengontrol PID ini di mana kita bisa melihat contoh pada industri, di mana dalam kontrol level tangki, di mana dalam katup mengisi tangki saat pompa mengalirkannya. Dan jika katup dioperasikan dengan kontrol on off, maka air di dalam tangki akan berfluktuasi di sekitar tekanan yang dihendaki 50%. Dan tujuan fluktuasi plus atau minus 10%, maka dalam industri tekanan fluktuasi yang dikehendaki tidak dapat diterima. Pengontrol PID menentukan seberapa banyak dan seberapa cepat koreksi diterapkan dengan menggunakan jumlah tindakan proporsional, integral, dan derivatif yang bervariasi, di mana setiap blok menyumbangkan sinyal untuk ditambahkan bersama untuk menghasilkan sinyal keluaran pengontrol. Dan dalam industri ini pengontrol PID cocok dengan kontrol umpan balik loop, di mana set point terdapat 3 PID yaitu proporsional, integral, derivatif, memberikan output yaitu final control element, lalu diproses dan akan muncul transmitter untuk mencari proses variabel atau kontrol variabel. Yang kelima, pengontrol PID. Dari ilustri gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pengontrol bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tetap sedekat mungkin dengan nilai yang diinginkan, terlepas dari beberapa gangguan, di mana
Pengontrol membandingkan variabel proses pemancar atau sinyal PV dan set point, di mana pengontrol menghasilkan sinyal keluaran untuk mengoperasikan elemen kontrol akhir, dan output kontrol PID mampu mengoperasikan elemen kontrol akhir pada rentang 100%. Dan kebanyakan pengontrol PID modern adalah bagian dari PLC atau DCS dan dibuat dalam logika kontrol menggunakan perintah blok, dan pengontrol PID perangkat yang berdiri sendiri yang bertanggung jawab untuk mengendalikan satu loop. Perbedaan variabel proses dan set point sebagai sinyal error, dan di mana blok proporsional menghasilkan sinyal keluaran yang sebanding dengan besarnya sinyal kesalahan. Maka di sini contoh, semakin dekat kita dengan tekanan yang dikehendaki, maka tekanan semakin berkurang dan akhirnya proses hanya berjalan terus mendekati set point, dan blok integral menghasilkan keluaran yang sebanding dengan durasi dan besarnya sinyal kesalahan. Dan kontrol deveratif melihat ke depan untuk melihat kesalahan apa yang terjadi di masa depan dan berkontribusi pada keluaran kontrol. Maka di sini dapat dijelaskan bahwa ini adalah penyetelan pengontrol. Yang keenam, apa itu PID? Apa itu PID controller? PID adalah singkatan dari proporsional, integral, deratif, dan dalam hal ini PID controller adalah sebuah jenis kontrol yang ada di mobil, dan dalam PID kontrol yang ada di mobil di mana kita bisa menambah dan mengurangi kecepatan yang diinginkan dan mengatur kontrol pelayaran jalan kita, di mana cruise control mengirimkan sinyal keluaran ke throttle untuk mengatur kecepatan, dan sensor kecepatan mobil memberikan umpan balik loop kontrol kita dalam memberitahu pelayaran apakah mobil harus cepat atau lambat. Dan PID control yang sering digunakan adalah PID control untuk mengontrol suhu, yang dimana sangat mudah digunakan dan bisa mengatur suhu berbagai peralatan. PID di PLC dapat melakukan semua perhitungan dan membuat sebuah keputusan berdasarkan variabel dan titik setel. Dan PID adalah sebuah pilihan tepat dalam proses otomatis, dan pengontrol PID adalah pengontrol turunan integral proporsional dapat menjaga proses otomatis seperti suhu, tekanan, aliran untuk secara otomatis, dan PID berkaitan dengan kontrol umpan balik loop kontrol atau variabel proses bisa mengetahui di mana output seharusnya berada dan berbentuk sensor dan meter. Yang ketujuh, sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup. Dalam hal ini, perbedaan utama antara sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup adalah keluaran yang diperlukan dalam loop terbuka tidak bergantung pada tindakan yang dikontrol. Sedangkan dalam loop tertutup, keluaran yang diperlukan terutama bergantung pada tindakan yang dikontrol. Pengertian sistem kendali sebagai mekanisme atau sistem yang memberikan respon atau keluaran yang diinginkan dengan mengendalikan masukan dari sistem pemrosesan. Saat ini sistem kontrol diterapkan di setiap perangkat dan sistem pintar seperti sistem lampu lalu lintas, mesin cuci, sistem peluncuran roket, sistem tenaga listrik. Dalam sistem kendali loop terbuka adalah sistem yang sinyal keluarannya tidak diumpankan kembali ke masukan sistem. Oleh karena itu, sistem kendali loop terbuka disebut juga dengan sistem kembali non-umpan balik. Sistem kendali loop tertutup adalah sistem yang sinyal keluarannya diumpankan kembali ke masukan sistem. Oleh karena itu, dalam sistem kendali loop tertutup, aksi kendali merupakan fungsi dari sinyal keluaran yang diinginkan. Dalam sistem kendali semacam ini, keluarannya tidak mengubah tindakan sistem kendali. Cara kerja sistem yang bergantung pada waktu disebut juga dengan sistem kendali loop terbuka. Itu tidak memiliki umpan balik apapun. Ini sangat sederhana, membutuhkan perawatan yang rendah, pengoperasian yang cepat, dan hemat biaya. Sistem kendali loop tertutup didefinisikan sebagai keluaran sistem
yang bergantung pada masukan sistem. Sistem kendali ini memiliki salah satu atau lebih putaran umpan balik antara masukan dan keluarannya. Contoh terbaik dari sistem kendali loop tertutup adalah AC atau AC mengontrol suhu dengan mengevaluasinya dengan suhu di dekatnya. Sistem tipe loop terbuka terutama bergantung pada input dan konstruksinya sederhana, sedangkan sistem tipe loop tertutup sulit untuk dirancang dan output sistem ini terutama bergantung pada input. Yang kedelapan, sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Dalam hal ini, konsep sistem kontrol terbagi dua, yaitu sistem dan sistem kontrol. Sedangkan sistem yaitu sebuah komponen yang saling memiliki fungsi dan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan sistem kontrol adalah sebuah sistem yang memiliki komponen dihubungkan sehingga membentuk sistem yang mendapatkan tanggapan yang diinginkan. Dan contoh sistem kontrol otomatis adalah pengontrolan proses, misalnya pengontrolan temperatur, aliran, tekanan, pembangkit tenaga listrik, misalnya pengaturan tegangan, frekuensi, dan sebagainya. Pengontrolan numerik yaitu pengontrolan operasi yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam proses yang berulang, misalnya pembuatan lubang dan transportasi, misalnya eskalator dan kereta api. Klasifikasi sistem kontrol yaitu sistem kontrol loop terbuka dan sistem kontrol loop tertutup. Sistem linear dan tak linear. Sistem kontrol berubah waktu atau sistem kontrol tak berubah terhadap waktu. Sistem kontrol waktu kontinu. Ciri-ciri sistem kontrol loop terbuka adalah sederhana, harganya murah, dapat dipercaya, berbasis waktu. Sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Pengertian sistem kontrol tertutup adalah sebuah pengukuran dan pengumpan balikan sinyal tersebut untuk dibandingkan dengan keluaran yang diinginkan, dan sinyal keluaran diumpan balikan terhadap controller terhadap sistem agar keluaran sistem seperti yang diinginkan. Dan perbandingan sistem kontrol loop tertutup dan loop terbuka lebih kompleks, harganya lebih mahal, lebih dapat dipercaya. Berikut diagram blok sistem kontrol loop tertutup, di mana set point mendapatkan hasil, lalu muncul error dan dikirim ke controller, maka aktuator dan plane sebagai isi, dan jika ada gangguan maka menghasilkan output, lalu dikirim menjadi sensor. Komponen sistem kontrol loop tertutup yaitu pertama sensor dan transducer, di mana dalam elemen ini mengadakan kontak dengan objek yang diukur, dan transducer berfungsi untuk mengubah besaran fisik yang diukur menjadi besaran fisik lainnya. Detektor kesalahan, di mana berfungsi mengukur kesalahan error yang terjadi antara keluaran sesungguhnya dan keluaran yang diinginkan. Penggerak atau aktuator, di mana mengontrol aliran energi ke sistem yang dikontrol, dan alat disebut dengan elemen pengontrol akhir. Yang keempat, penguat atau amplifier, di mana merupakan unit yang dibutuhkan karena daya dari detektor kesalahan tidak cukup kuat untuk menggerakkan elemen keluaran. Dan dalam sistem kontrol ini memiliki sebuah operasi penjumlahan dan pengurangan, dan ada juga titik cabang yang dimana diperlukan untuk mengembalikan keluaran dan masukan bagian dalam sistem. Dalam simbol ini, berharga yang dikembalikan tetap sama dengan harga pengembaliannya atau nilai Z pada ketiga cabang tersebut harganya sama. Kesimpulan, dalam PID kontrol ini dimana bisa menghasilkan efek proporsional pada aliran kontrol, di mana efek pengontrol PID ini disebut masalah kontrol P only atau disebut offset, dan offset dalam loop adalah tipikal dari sebagian besar pengontrol dan sesuai dengan set point, dan otomatis dan manual, dan jika manual bisa diatur tegangan yang diinginkan. Yang kedua, aksi proporsional dalam rumus matematika diterapkan dengan PUP, di mana atau pompa off
dan kontrol manual diatur output dan variabel kontrol 50% dan atur gain ke 1 dan kontrol atur ke auto dengan pompa off atau PV, variabel proses akan menjadi 0. Dalam pemrograman blok fungsi, menggunakan diagram dengan simbol fungsi koneksi input dan output antar fungsi blok yang memiliki kesamaan dan instruksi PID standar dan aktifin parameter yang diperlukan program kontrol. Dalam membantu menggunakan instruksi PID dan program penting agar dapat berfungsi. Dalam sistem kendali loop terbuka adalah sistem yang sinyal keluarannya tidak diumpankan kembali ke masukan sistem. Oleh karena itu, sistem kendali loop terbuka disebut juga dengan sistem kendali non-umpan balik. Sistem kendali loop tertutup dapat didefinisikan sebagai keluaran sistem yang bergantung pada masukan sistem. Sistem kendali ini memiliki satu atau lebih putaran umpan balik antara masukan dan keluarannya. Contoh terbalik dari sistem kendali loop tertutup adalah AC, mengontrol suhu dengan cepat. Sekian hasil presentasi mengenai sistem otomasi industri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.